Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat? Kabarnya di rumah, sahabat-sahabat yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ini Bang Gimun ini ada rencana mau ke tempat Kiselamet ya, untuk menyampaikan perihal kemarin itu Supeng di bawah Mahaguru. Dan yang saya dengar juga katanya si Mahesa, si Bara membawa Supeng itu ke arahnya selatan sini, ke arah tempat Kiselamet. Moga-moga saja Kiselamet tahu wilayah di sini, kan Kiselamet paham betul dengan wilayah sini. Mungkin dia tahu keberadaan Supeng, dibawa kemana dengan Barap, dengan si Mahesa. Apakah disekap di daerah sini? Soalnya ada yang melihat ke selatan sini, sahabat-sahabat. Ayo sahabat-sahabat, kita jalan dulu, sahabat. Kita doakan saja semoga Kiselamet ada di rumah ya, sahabat-sahabat. Biar nanti ada kejelasan di mana posisi Supeng dan kawan-kawan yang berada ini. Kita harus betul. bagaimana sana? Tetap khusus anginnya memang pas mengarah ke sini. Hah? Siapa Anda? Kau tidak bertahu siapaku? Yang jelas kau yang bernama Bos Gimun kan? Benar. Siapa kau bisa mengetahui saya? Aku diutus oleh Mahaguru ingin mengajak kau kembali lagi ke Mahaguru. Apa hubungan kau dengan Mahaguru? Aku tidak bertahu, kau tidak bertahu. Hubungan apa? Ha? Tahu kau? Yang kau perlu tahu dan kau perlu ingat, kau harus ikut. Tahu kau? Kau harus ikut kepada Mahaguru. Dan langkah kaki kau aku tahu. Kau ingin menuju kepada Padepokan Kiselamet. Benar. Tidak usah ke sana. Kiselamet sudah dilaras, tahu? Hutannya sudah dijual dia, tahu? Tidak mungkin Kiselamet. Tidak mungkin apanya? Kiselamet itu sudah waras stres. kau jangan. Siapa kau dirimu sebenarnya? Kau tidak bertahu siapa aku. Yang jelas aku diutus oleh Mahaguru ingin mengajak kau untuk kembali kepada dia. Dan hentikan langkah-langkah kaki kau untuk menuju kepada Padepokan Kiselamet. Dikarenakan Kiselamet sudah stres, tahu? Baiklah kalau begitu. Tapi jelaskan dulu siapa kau? Tidak perlu Ada dijelaskan. hubungan apa kau dengan? Itu juga jelaskan. Kau dari tadi bicara kembali aku tidak mau. Kita baru bertemu di sini. Apa salah saya? Aku sudah lama mencari kau. Tahu? Kenapa? Aku tidak ada masalah dengan kau. Memang tidak ada masalah. Tapi kau ada masalah dengan guru besar, ha? Kau harus kembali ke Mahaguru, tahu? Yang saya tanyakan, ada hubungan apa kau dengan Mahaguru? Hubungan apa? Hubungan sangat amat dekat, tahu? Karena aku muridnya, tahu kau? Dan kau juga muridnya, tapi kau melenceng dari semua itu. Saya tidak melenceng. Melenceng dari mana? Melenceng, ha? Tidak melenceng kau bilang. Kau telah melangkahkan kaki ke jalan yang salah dan meninggalkan langkah-langkah kebaikan Mahaguru, tahu? Dan ajaran Mahaguru, tahu? Begini, Bang. Yang benar itu jalannya Ritu. Jalan kebenaran itu di situ, bukan kita ikut Mahaguru. Perkataan yang sangat amat bodoh. Sekarang begini saya tanya dengan kau. Mahesa memaksa orang untuk menjual tanahnya. Apa itu kebaikan? Kebaikan untuk memperlancarkan semua bisnis-bisnis dan usaha kami, tahu? Iya, bagi kalian itu baik. Tapi uangnya nyata. Bisa kita buat bayar. Kalian tidak kasihan melihat warga-warga Perihal itu, dan kasihan itu urusan belakangan, tahu? Yang kita harus nikmati itulah keenakan, tahu? Uang banyak, harta berlimpah, itu baru kenikmatan duniawi, tahu? Memang benar. Kalau kita tidak mengenal agama, memang benar pikiran kita begitu. Kau bilang tidak mengenal agama, Kami sudah cukup jauh melampaui agama, tahu? Bukan tidak mengenal agama, sudah lewat batasnya. Soal agama, tahu kau? Berarti agama yang kau ajar itu sesat. Sesat kau bilang, ini sesat. Saya tidak ada urusan dengan kau. Memang Apa kau tidak maksud ada kau, urusan, Bang? Memang kau tidak ada urusan denganku dan aku tidak ada urusan dengan kau. Tapi Mahaguru ingin kau kembali kepada dia. Sudahlah, saya tidak mau ribut dengan kau. Saya mau ke tempat Kalau kau Kiselamet. tidak ingin ribut, kau ikut denganku. Saya tidak mau. Saya mau ke Tidak mau tempat bagaimana? Kau jangan. Sudah, kita jangan bertarung di sini, kan? Wah, Jangan bertarung di sini kita. kau yang bertarung di mana? Aku sudah tahu kau banyak kesaktian mungkin dari Mahaguru. Betul. Sudah diturunkan dari Mahaguru. Kau ingat kejadian 16 hari di sawit-sawitan? Apa lagi? Semua kejadian itu untung tidak ada yang diambil. Tahu kau? Lepas ingat soal itu.
Saya mau ketemu lagi selamat. Kau jangan ganggu saya di sini ya. Mau apa kau? Saya tidak ada urusan dengan kau. Saya kau pergi. Saya tidak ada Kau urusan. dan aku memang tidak ada urusan. Tapi kau masih punya banyak urusan dengan Maha Guru. Tahu? Sampaikan kepada Maha Guru. Saya tidak mau lagi ikut dengan dia. Mengapa kau tidak mau ikut? Saya sudah baik-baik saja di sini. Saya sudah menemukan jalan kebenaran di sini. Kebenaran seperti apa? Melangkahkan kaki di tengah-tengah hutan seperti ini? Itu jalan kebaikan. Sudah jelas. Saya tidak mau lagi memeras masyarakat, memeras warga di sini untuk memaksa. Itu kita mengenakan Mahesa kalau kamu tahu, Mahesa mengenakan kita juga. Mengenakan dari mana? Tetapi kita apa yang kita lakukan? Tiap pembagian lahan, penjualan segala macam, kita masih dapat persenan. Bahkan bukan 10%, 40% dari kita. Mahesa cuma mengambil 60%. Bagaimana tidak baik? Iya, itu mungkin menurut kau itu baik, Tetapi untuk sekarang saya tidak mau ikut Maha Guru. Saya mau pergi. Saya mau menemui Kiselamat. Saya mau menyampaikan perihal Supeng. Simon. Kalian bawa kemana Supeng, Supeng, Kau tidak bertahu Supeng di mana? Tahu? Kalian sudah jelas. Kau ini berkomplot dengan ini, Kami pun berkomplot, Memang kami. Kau. Baru satu ayat saja sudah. Hei, kau. Jangan sembarang menyerang saya. Kau. Saya tidak mau diserang. Baiklah, kita pergi saja. Sudahlah. Saya Kau lupa. pergi mana? Kau pergi. Baik kalau mau bertarung, Baik. Yang kedua air kau jatuh kau, Sudahlah, jangan halangi saya di sini. Saya mau ketemu Kiselamat, Tidak mau saya. Biarkan saja sahabat, kita tinggalkan dia. Apalagi kamu ikut, Pun kau melangkah. Apa kau mengikuti kau? Jangan ikut-ikut saya, Apa maksud kau, Sahabat, orang ini tidak benar, tidak jelas dia. Dia mengaku suruhan Maha Guru. Padahal saya tidak kenal dengan dia. Luar Jin. Sudah menyerang dia, Bantu aku Jin. Menyerang saya. Kita ke tempat Kiselamat. Mungkin ada Kiselamat di sini. Apakah ada Kiselamat di sini? Orang itu selalu membuntuti kita. Assalamualaikum, Ki. Gimana, Kak? Ada kabar begitu apa jauh-jauh ke Gubuk Kiselamat? Sangat bahaya. Kita bisa dibuntutin orang, Ki. Diikuti seseorang. Iya. Siapa? Iki, mau ngairan lagi ya? Saya tidak kenal orang ini, Mak. Iki mau ngairan? Ini kau ikuti? Cabrek. Ini cabrek. Ini kaki tangannya Tesan. Sudah lama kau tak muncul. Muncul membuat kegaduhan lagi. Apa maksudmu cabrek? Dia memaksa saya untuk membawa ke Maha Guru, Ki. Bukan kau malah sebaliknya, Kau yang membuat kegaduhan, tahu? Apa yang dibuat kegaduhan dari bosnya? Jadi ini yang... Iya benar, Ki. Dia memaksa saya. Kalian Saya tidak mengandung kenal. satu Padahal tidak kenal saya dengan dia. Dia memaksa saya Hei, untuk ikut. Cabrek. Apa maksudmu? Ini gubuk rutin, Cabrek, aku tahu kau tidak mungkin seorang diri. Kalau kau seorang pasti kau bersama Tesan. Kalau tidak bersama Mahesa, jangan-jangan kau bersama dua dukun santet itu. Apa maksud kau mengganggu kedatangan Bos Kimun ke Gubuk Kiselamat? Bukan mengganggu, Ki. Bukan mengganggu, tapi aku ingin mengajak dia kembali kepada Maha Guru. Tahu? Dia sudah kembali kepada Kiselamat. Apalagi yang kau inginkan? Sudah kau bilang, Bos Kimun? Kiselamat sudah gila, sudah stres, tahu? Bilang Kiselamat sudah gila. Tidak apa-apa. Karena kalau kita meladeni orang gila, orang stres, kita ikut gila. Dia juga gila. Kenapa? Bukan. Hei, Cabrek. Sudah berapa hari kau keluar dari rumah sakit jiwa? Kau yang gila. Seperti ini. Setan kau. Santai saja, Jabrik. Santai, Cabrek. Jangan kau bawa emosi, jangan kau bawa amarah. Aku tahu. Apa maksudmu seperti itu? Dari tadi, Ki. Rewangan dan perewangan Maha Guru akan hadir di sini untuk mengambil kau, tahu? Untuk mengambil Kiselamat tidak akan membiarkan Bos Kimun dibawa ke hadapan Maha Guru. Ingat itu, Jabrik. Kita lihat saja. Siapa yang mendapatkan ini? Salah satu dukun santet yang turun dari Gunung Batu Lugo yang sengaja untuk meneror menyantet Kiselamat, bahkan tujuan akhir dari mereka ingin menyantet kau, Bos Kimun. Karena aku sudah tahu. Batu Lugo kau akan habis. Untuk tahu. Kau kembali. Kabar apa, Bos Kimun? Bawa ke arah sini, Ki. Supeng di bawah. Sudah ditangkap Maha Guru, Ki. Mungkin ada kaitannya dengan mereka, Ki. Hei, Cabrek. Apakah benar apa yang disampaikan Bos Kimun? Supeng sudah dibawa dari Maha Guru. Benar. Lalu kenapa lagi kalian ingin
membawa Bos Gimon? Apa untungnya kalian membawa Bos Gimon? Hei, ke sana. Kembali kepada kami. Aku tahu. Saya tidak mau. Kau sengaja bersama Maha Guru ingin merebut kembali Bos Gimon dan semua. Jadi Bos Gimon mau dibunuh, mau dihabisi. Kenapa kalian takut rahasia Maha Guru disampaikan dari Bos Gimon? Hei, sampai ke sana. Lagi tidak akan mengembalikan. Tidak mau lagi ikut ah. Kau dengar Jabrik. Paksa wae, Mbak. Pokoknya paksa wae iki, Mbak. Wong iki. Kau dengar, dia tidak mau. Oh, masa perjanjian dengan Maha Guru dengan batu? Tapi saya tidak mau Ki, karena itu perjanjian dalam kesesatan Ki. Kau dengar sendiri ke sana. Itu perjanjian dalam kesesatan. Bahkan salah satu dari saudaramu kemarin ingin menumbalkan salah satu wanita perawan di kampung ini. Tidak ada namanya kesesatan. Tahu? Maka aku bertanya kepada kau, dibawa kemana Bang Matomblo? Dari salah satu dukun yang membawa lonceng kematian tersebut. Tombro mati. Tomblo, karena Tomblo juga dibawa dari salah satu Dibawa dukun. juga mereka. Hei, Kisanak, kalau sampai Bang Matomblo 1 kali 24 jam tidak kalian kembalikan, Alek akan membeku di sungai yang penuh dengan buaya. Ingat itu. Oh, jadi mereka tidak, karena banyak sekali dukun-dukun santet yang diturunkan dari Maha Guru dari Goa Batu Lugur hanya untuk membawa kau kembali Bos Gimon. Tapi yakinlah Bos Gimon, ketika hatimu sudah membulatkan tekad ingin merubah jalan hidupmu, tidak akan ada Kembalilah, Bos satu pun Gimon. dari mereka yang Kembalilah. Atau semuanya akan patah. Mbak. Nanti Mbak. Tapi Wong edan iki, Mbak. diselamat orang gila. Siapa lagi yang gila? Hah? Bos Gimon, mau edan meneh. Bos Gimon sudah ikut gila karena ikut bersama Kiselamat. Kau yang gila mengikuti Mahesa, mengikuti Tesan. Kau yang gila. Gila. Eh, di sana, kembalikan Bang Matomblo. Kembalikan Supeng. Apa maksudmu? Apakah itu dari Bang Matomblo? Kalian bawa kemana Supeng ah? Kau tidak bertahu. Ah, Bos Gimon. Yang kalian bertahu, kau harus kembali pada kami. Itu saja. Hah? Itu yang harus kau pikirkan. Bos Gimon kau sudah lihat, Bos Gimon sudah kembali. Sudah kembali ke gubuk Kiselamat. Betul. Karena dia sudah terlalu jauh pemikirannya. Saya tidak mau lagi. Janganlah. Pemikiran kau sudah terlalu jauh. Apalagi yang terlalu jauh ah? Saya tidak mengenal kau. Sudah sesat ajaran kau itu tahu. Sudah sesat. Mungkin yang sesat kau, Jabrik. Karena aku lihat di tubuhmu penuh dengan taji. Taji Bangkok, tahu kau? Ha? Setan wong iki, Mbak. Ya, tidak nyampe satu air sudah ngap-ngapan dia. Kau dengar, sudah sampai satu air pun. Kalian sudah loncat lagi gelanggang. Kamu kan. Mati iki, Mbak. Habis iki, Mbak. Mampus. Mampus gue, Mbak. Mampus gue, Mbak. Apa yang kau gunakan? Kenapa? Jantungku seperti itu untuk paku. Hati, Mbak. Jangan-jangan kau membawa perewangan dukun santet yang mengeluarkan paku jarum. Bahkan wanita yang ingin kalian jadikan tumbal. Di tubuhnya ketika Aki mendatangi rumahnya, di kakinya, di kepalanya penuh dengan jarum. Jadi kalau perjanjian dalam kesesatan tidak akan pernah membawa keberkahan. Ini sesat, ini sesat. Kau yang memang yang masalah, Jabrik. Sekali muncul kamu membuat kegaduhan, muncul kamu membuat kegaduhan. Aku bukan masalah. Aku ingin menghadap kembali kepada jalan yang benar. Mati kau. Mati kau. Hei, di sana, hentikan, hentikan. Turun, Mbak. Hajar, Mbak. Hajar, Mbak. Apa yang dibawa dari mereka? Pokoknya patah nih, Mbak. Lehermu seperti tusuk teman. Sama, Kiselamat juga. Ketika dia menghantamkan tongkat iblisnya ini, jantung Kiselamat seperti tusuk paku. Ini orang pengen melu patah nih, Mbak. Apa yang dianggap bodoh ah?
Jadi akan kalian bawa ke Gunung Batu? Ya. Tidak mungkin. Apalagi dia sudah berada di Gubuk Selamat. Apapun yang terjadi, Jabrik, pastikan apapun yang terjadi, kami tidak akan membiarkan salah satu dari saudara kami kalian bawa ke Gunung Batu. Kalian tidak membiarkan, tapi kami akan menjadi Kau orang lihat, tumbal. kau lihat di sana. Ada Ki Kepol yang memantau keberadaan kalian. Dari tadi dia memantau kalian karena kalian sudah merampas Tuan Tobruk tempat dia bersemayam. Ini jadi dari karena aku mengingatkan kepada kalian, jangan pernah ganggu saudara-saudara kami. Lebih baik, Jabrik, sampaikan dengan Mahaguru. Lepaskan Supek, lepaskan Bang Matomblo. Sebelum aku menyampaikan kepada Mang Guru, ya, aku akan berhasil mengambil dia. Sekaligus kau, Jadi sekaligus kau selamat. Jadi Kiselamat, Bos Gimun akan kau bawa seret ke Betul. hadapan Mahaguru. Karena apa? Karena Mbak Dukun tengah mati. Karena ada Mbah Dukun ini. Aku tahu Mbah Dukun ini sempat bertemu dengan Guru Entok dan Pot di pinggiran sungai. Kamu tuh, kamu namanya Mbak Joyo. Oh, Mbah Joyo. Kata Mbak Joyo. Kata di wahai Mbak Joyo. Habis ke Mbak Joyo. Bapak. Mati sampean. Mati sampean. Hati-hati Bos Gimun, jangan sampai. Mereka memang membawa api kemarahan. Hei Jabrik. Yang jelas, karena tidak ada perdamaian, api kemarahan akan kami bawa. Pantas dia berani sekali kita. Kalau tidak ada solusinya, solusinya satu G, kembalikan Gimon kepada kami. Kita tidak bisakah kita bicara baik-baik Jabrik? Ingin bicara baik seperti apa? Kami maha tahu, kalian maha orang licik. Tahu, betul tidak? Jadi kalian maha tahu. Kami ini maha licik, maha Betul. kotor. Betul. Yang benar hanya milik kalian. Betul tidak, Mbak? Jabrik, ketika kebenaran kalian klaim milik kalian sendiri, itulah satang. Nah, betul. Kasih dari mana? Saya tidak pernah mengkhianati guru. Kalau kau tidak mengkhianati, kau kembali kepada kami. Itu saja kami minta. Saya sudah tidak mau lagi. Berarti sama saja kau mengkhianat. Kalau saya melawan kalian, iya saya berkhianat. Saya tidak pernah melawan. Bos Gimun tidak pernah menentang kalian, tapi dia ingin berpisah dari kalian. Itu saja. Itulah kau selamat. Ulah selamat. Di mana Dik Selamat? Ini di. Jangan kau coba-coba hasut. Bos Gimun kembali. Ingat itu Jabrik. Bisa saja aku menghabismu. Di mana Tesan? Aku tahu. Semua ini pasti ada campur tangan Tesan dan Mahesa. Betul. Masalah betul. Sampai di sini nopo sampai taruhannya. Oh, jadi kalau sampai terjadi sesuatu dengan Tesan Kiselamat taruhan nyawanya. Hei Kisanak, kemari salah satu kepercayaan dari Tesan sudah menguasai rumah Bang Matomblo dan aku seret keluar. Dan saat ini kalau kau ingin tahu, kau datanglah ke sungai yang penuh dengan buaya. Tubuh Alek mungkin sudah membeku menjadi es. Sudahlah Jabrik. Yang salah. Alek ikut 2.000 nyawa. Memang benar dia memiliki 1.000 nyawa. Mungkin itu sudah benar kan? Tapi ingat di sana, tidak ada kesempurnaan di muka bumi ini. Setiap yang hidup pasti akan menemui kematian. Sampai dikit Sampean iki, betul Mbak? Seperti kesampean kita sama. Diam saja kau. Mati. Diam saja Mati kau. kabeh. Jabrik. Aku tidak menyangka lama kau tidak muncul. Sekali muncul, kau membawa kegaduhan. Bukan membawa kegaduhan, Ki. Membawa api perdamaian. Kalau kau Api membawa kebaikan. kebaikan, berbicaralah baik-baik. Kenapa kau hadang Bos Gimun? Ingin kau paksa kembali. Aku tahu kau tidak seorang diri. Kau bersama dukun santet yang diturunkan dari Mahaguru dari Gua Batu. Dan ingat, dia sudah coba-coba menguasai Padepokan Ajir di pinggiran Gunung Batu Lugo. Jangan ditanya kau soal itu. Soal tanya, Ki. dapat ini kabeh. Wow. Hei, ke sana. Aku perjalanan. Nyawa manusia ini urusan yang maha kuasa, bukan urusan iblis seperti kau. Ingat itu. Urusanku nih nyawa. Urusan sampai urusanku. Tersesat ini. Bahkan bukan lagi tersesat, karena aku ingat pernah sekali salah satu dari mereka membawa pisau ingkul penuh dengan darah. Katanya itu adalah darah perawat untuk menambah kekuatan mereka. Teki aku iki. Tugas kami sebagai manusia untuk mengingatkan kau. Kau sudah terlalu sesat di sana. Kau gunakan darah perawat, kau gunakan darah bayi.
Kau gunakan orang-orang tidak berdaya, kau usir dengan kau teror kampung di pinggiran hutan keselamatan ini dengan santet dan teluh. Bahkan salah satu warga Jody yang ada di pinggiran hutan ini menemui Kiselamat, katanya rumahnya kacanya pecah, jendelanya hancur, dihantam dari bola api mereka ini. Lo selamat sopo. Si orang Badut butuh. Betul. Tidak mau nurut. Betul, Pak. Siapa ini? yang tidak mau mengikuti kemauan Tesen, kemauan Mahesa, kemauan Janggar, semuanya akan mati. Kalian babat habis. Iya. Pukul rata pokoknya. Hah? Pukul rata. Kau kira Kami kami bolonnya gebor semua kalian. Oh, kalian kira kami ini itu koti bolu yang bisa dilahap dengan mudah. Makanan kalian. Jabrik, jabrik. Ada makanan. Betul, Pak. Oh, jadi kami ini akan dimakan sedikit, diberikan kepada perewangan-perewangan kau. Kau tahu bagaimana keadaan Morfin saat ini? Juga tai, tahu kau juga tai, ha? Kalau sebelum begitu. Ini sudah dengan begitu gitu dia bos kami Morfin. Menguntungkan lebih dari kami. Walaupun menguntungkan bagi kalian saat ini, dia tidak bisa kumur-kumur mengeluarkan emas lagi karena sudah dirontokkan sama kita. Kau jangan sampai bernasib sama dengan Morfin. Morfin kalau kau tahu, api ikan di tengah perkampungan. Dia dilempari telur busuk karena hawanya bau, tahu kau? Bangsat kalian semua. Bangsat, yang bangsat itu kalian. Ada banyak orang kita. Orang. Berasal dari kayu apa ini? Kenapa setiap dia memegang tombak ini? Seperti badan Pokoknya kita babat lah. diremas-remas. Hei, ke sana. Berhentilah kau mengikuti Mahesa, mengikuti Tesen, mengikuti Janggar. Hanya kau dijanjikan uang ratusan juta, uang miliaran juta. Tapi kau tidak pernah memikirkan nasib orang yang kau santet, kau teluh. Lebih baik, kembalilah kau ke dalam goa. Ada. Bersemayam saja. Kembali. Cukup. Apa lagi kau? Kau kembali. Sudah pergilah kalian. Ingat, memang benar. Ini mungkin salah satu jimat dari mereka yang kejam. Kami tidak akan membiarkan kalian mengobek-ngabek tempat ini. Ingat, Jabrik. Sekali kau muncul, api peperangan itu akan semakin besar. Apabila kau memaksa dari bos Gemo. Supaya. Jelas lah. Matomblo. Hei, jangan kau habisi Bang Matondo. Ingat, Alek pun berada di dalam genggaman nyawanya Kiselamat. Jika bos Simon tidak balik ke kami, Matomblo tewas. Tinggal pilih, Dik. Betul. Tinggal pilih. Apakah kau rela, Jabrik? Alek, orang kepercayaan dari Tesen, saat ini membeku di sungai yang penuh dengan buaya. Orang mungkin. Iya, gimana? Orang mungkin. Kita buktikan saja. Apakah tubuh Alek bisa selamat dari air yang penuh dengan buaya tersebut? Alek murid kudu bacor bukit. Paling yang kau lihat itu bukan Alek yang bisa kau selamatkan. Itu Jale, salah satu saudara dari Mahesa. Oh, coba kau. Jalan coba kau ke. Aku tahu karena dia pun memiliki ilmu susuk mikul kayu besar. Ayo. Kemana Supeng? Hei, jangan lu kalian pergi. Di mana Supeng kalian bawa? Di mana Bang Matombok kalian bawa? Aku yakin Supeng dan Bang Tombok ini dibawa mereka ke Gunung Batu. Satu benar tahu di bawah. Gue nyawa di dalam lonceng. Nyawa Tak kurung. Bang Tombok Supeng sudah masuk di dalam lonceng kematian. Yo. Di mana? Dukun Santet. Aku kira mereka sudah mati. lonceng sekalipun Balik. mereka akan tewas. Oh, Balik. maksud kau 5 menit satu air, begitu? Betul. Kau ingat, Jabrik, dukun santet yang paling dibanggakan dari Mahaguru, yang memiliki selendang kematian, lonceng kematian, mungkin saat ini terkapar di depan rumah Don Pot, dan dia terkapar di pinggir sungai. Ingat itu. Lebih baik kau ambil dukun santet tersebut dan wanita yang ingin ditumbalkannya sudah aku kembalikan kepada keluarganya. Ingat itu. Saya mau tanya ini. Bagaimana ini, Bang? Tanya baik-baik. Bagaimana keadaan Supeng dengan Matomblo? Apakah mereka masih hidup, Pak? Nek gue harap dulu. Gue melu aku. Betul. Tinggal kikis. Kalau kau ingin ikut, Bagaimana, Ki? Apa saya ikut mereka? Jangan bosnya, jangan bosnya. Itu sama saja kau menyerahkan nyawamu Tapi karena saya ikut mau melihat Supeng dengan Matomblo ini. kita masih memiliki jalan lain, Bos Gimon.
Karena otak licik dari Mahesa, Kalian, otak Pak. licik dari Tesa. Sampai mana kesetiaan Bos Kimon kepada mereka? Jabri, keselamatan nih Kimon. kita bicara baik-baik, Jabri. Seperti apa? Aki hanya membutuhkan 3 atau 4 langkah lagi kalau kalian ingin selamat di tempat ini. Jabri, kau sudah mengatakan selamat gila. Betul. Kau sudah mengatakan. Memang sebenarnya kalian gila. Hah? Jadi Bos Kimon ini Kencang sekali dia berbicara. berubah arah pikiran mengikuti kami yang gila ini. Benar, sesat. Jadi yang tak sesat itu kalian. Betul. Yang benar itu dukun Kami santet. telah mempelajari 1000 kitab. 1000 Tahu. kitab kau pelajari. Bukan 1 kitab, 1000 kitab sudah kami pelajari. Berarti kami memang maha benar. Jadi Dan kalian salah. 1000 kitab sudah kalian pelajari. Betul. Jadi kalian yang maha benar. Betul. Kami ini maha salah. Maha sesat. Kowe si cukup kita petisan sih. Hei, Betul. Tesan yang mencuri kitab agama. Sampean. Itu karena apa? Tesan. Kitab tersebut tidak boleh dibawa untuk kesesatan dan kejahatan ke sana. Pokoknya wes mbah, paten wae mbah. Ki orang melok paten wae mbah. Kembalikan, Joko, kembalikan. Batang tonggok. Baik, ikut kalian. Jangan bos Kimon, jangan bos Kimon. Jangan melihat supaya. Jangan bos Kimon. Kau mungkin belum pernah mendatangi Gunung Batu. Gunung Batu penuh dengan siluman-siluman. Ya, tapi saya bagaimana kita tidak bisa melihat Supeng Ki? Apakah masih hidup? Mana kesetiaan kau pada kawan-kawan kau, Bos Kimon? Nah, ikut dengan gambar. Ngambil. Jangan kau hasut lagi. Aki tahu, Janggar, Supeng, Peggy pernah meneteskan 1 tetes darah dan diminum bersama-sama bahwa mereka akan hidup semati. Tapi Janggar tetap pada pendiriannya, tidak ingin bertobat. Bahkan dia sudah diberi kesempatan kedua untuk hidup. Seandainya kami jahat, sudah kami lempar ke laut dan dimakan dari buaya. Itu bodohnya kalian. Kalian tidak membunuh Usjangga. Hah? Itu kesalahan besar dan kesalahan sangat amat fatal bagi kalian. Fatal, tidak apa-apa. Kalau itu kesalahan bagi kami, ya kami ini manusia biasa. Karena kami tidak ingin ada pertumpahan darah di mana-mana, Jaki. Terus mbah, iki mbah orang eneng solusinya. Paten wae mbah. Oh, hah? Parah. Ini kau jadi. Iki mbah. Hah? Wes mbah. Wes kadung iki mbah. Bagaimana, Mbak? Hah? Balik. Baik. Balik. Sepertinya Balik. dia telah izinkan saya untuk Telah menurut. Jangan bos Kimon, jangan, jangan. Iya telah menurut. Aku tidak akan membiarkan. Biar saya tahu tempat di mana mereka berada, menyembunyikan mereka. Ki. Sama saja kau menyerahkan nyawamu, bos Kimon. Aku Oleh tahu betapa kejamnya Mahaguru, betapa kejamnya dukun santet. Bahkan bukan saja Tidak kau. bisa, Ki. Sepertinya saya harus ikut. Jangan bos Kimon. Baiklah, saya ikut kalian. Pergi kalian. Aku jangan bos Kimon. Lebih baik. Biarkan bos Kimon. Nanti kita menyiapkan segala sesuatunya. Pergi kalian dari sini. Masuk, bos Kimon. Aku ingin bicara bos Kimon kepada kau bos Kimon. Aku tahu bagaimana sedihnya hatimu ketika siapa Supeng Supeng dibawa, Ki. Matomblo Matomblo berada nyawanya berada di dalam genggaman mereka. Tetapi apabila bos Kimon kau seorang diri bahkan merelakan nyawamu, merelakan tubuhmu dibawa dari mereka, sama saja bos Kimon, kau akan tersesat kembali. Aki tidak ingin kau terjerumus ke tempat yang salah. Kenapa? Aki tahu betapa kejamnya 2 dukun santet tersebut. Ya, tapi Bos Kimon. begini, Ki. Kalau saya tidak menyerahkan diri, kalau saya menyerahkan diri mungkin akan selesai semuanya, Ki, nanti. Bos Kimon, lebih baik kita memikirkan jalan lain, Bos Kimon. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Mungkin Bos Kimon pun sudah tahu betapa kejamnya Mahaguru, betapa kejamnya dukun santet yang sengaja diturunkan semua dari Mahaguru. Bahkan Aki mendapatkan informasi dari Alek bahwa 1000 dukun santet akan turun merebut nyawamu. Apabila tidak bisa membawa jasadmu, maka kau akan diteror dengan santet. Bahkan bisa semua paku, jarum, bahkan rambut-rambut manusia perawan yang ditumbalkan dari mereka mengikat usus-ususmu katanya. Tapi Aki yakin Bos Kimon, ketika kita berjuang di jalan kebenaran, kita berjuang di jalan kebaikan, dan niat tulus kita ingin merubah jalan hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam ini akan memberikan jalan dan solusi kepada kita, Bos Kimon. Lebih baik kita berpikir tenang, Bos Kimon. Aki tahu hatimu sedih karena kau selama bahkan pernah sehidup semati, makan bersama, tidur bersama, menikmati hasil yang selama ini bersama-sama. Mungkin kau terasa hatimu seolah-olah kau tidak ada rasa setia kawan.
Padahal Aki tahu di hatimu sudah banyak keraguan bahwa di tempat itulah cikal bakal timbulnya permusuhan, cikal bakal timbulnya pertumpahan darah. Bos Gimon, lebih baik kita cari jalan solusi baik. Baik lagi. Nanti kita bicarakan di sini. Karena Aki yakin Jabrik ini Aki sudah paham karena dia lama berada di belakang Tesan. Bahkan rumah, harta, semuanya diberikan kemewahan dari Tesan. Dia sama seperti Alek. Begitu dibawanya dari Tesan, diberikan rumah, diberikan mobil, sehingga apapun yang diperintahkan dari Tesan, diperintahkan dari Mahesa, diperintahkan dari Janggal, mereka rela mati. Karena apa? Karena mereka takut miskin. Bos Gimon, Bos Gimon, inilah ujian sesungguhnya bagi kita manusia, Bos Gimon. Mungkin Bos Gimon belum pernah bagaimana rasanya pedihnya kehidupan ini. Inilah ketika kita ingin merubah jalan hidup kita, pasti cobaan itu akan terus menerus mendatangi kita. Karena apa? Itulah godaan setan sesungguhnya, Bos Gimon. Yakinlah Bos Gimon, semua yang terjadi ini atas kehendak dari Yang Maha Kuasa. Tidak mungkin terjadi sesuatu di muka bumi ini tanpa ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Mungkin ini ujian bagi kita. Apakah benar Bos Gimon ingin bertobat, tobatnya dari hati, hanya karena Supeng dalam nyawanya dalam keadaan terancam, Bos Gimon rela menyerahkan diri ke sana? Aki tidak bisa membayangkan, Bos Gimon. Seandainya Bos Gimon sudah berada di tengah-tengah mereka, hasutan mereka sangat luar biasa. Bahkan mungkin Bos Gimon belum pernah bertemu dengan Jabrik. Jabrik ini orang yang sangat luar biasa. Sengaja, agar apa? Agar seolah-olah mereka tidak mengetahui, menurunkan orang-orang yang tidak pernah kau temui untuk membujuk, bahkan memaksa kau untuk kembali. Bos Gimon, inilah yang Aki sampaikan. Ketika kita berada di jalan sedikit yang mudah-mudahan apa yang ada di dalam hati, inilah kebenaran yang harus kita tuntun, Bos Gimon. Ya, karena Aki yakin inilah cara Tuhan untuk mengangkat derajat hidup kita. Tidak mungkin Tuhan itu akan mengangkat derajat hambanya tanpa memberikan godaan yang setimpal. Mungkin yang Maha Kuasa ingin mencoba apakah benar Bos Gimon ingin merubah, ingin bertobat, ingin menata hidupnya lebih baik lagi. Karena sering Aki sampaikan, Bos Gimon, lebih baik kita mantan preman, lebih baik kita mantan penjahat, bahkan lebih baik kita mantan pembunuh daripada kita mantan orang baik, ustadz, ulama, tapi mati dalam kesesatan. Tidak akan ada artinya hidup kita selama ini. Tidak akan ada artinya perbuatan baik kita selama ini. Karena kita hidup tidak ubahnya menanam karma, maka tanamlah karma baik sepanjang hidup kita, Bos Gimon. Mudah-mudahan ketika kita menanam karma baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan kemudahan untuk kita, Bos Gimon. Ya, termasuk sahabat-sahabat subscriber dari Bang Geki Selamat, bahkan mungkin sudah banyak yang mengikuti Bos Gimon kan. Mereka itu adalah orang-orang baik. Doa dari orang-orang baik ini akan mudah diijabah, akan mudah didengar dari Yang Maha Kuasa, sehingga kita sebagai saudara, kita pun akan diberikan kemudahan. Inilah yang sering Aki sampaikan. Walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, walaupun kita tidak pernah bertatap muka, tetapi ketika kita saling mendoakan tentang kebaikan, itulah arti saudara sesungguhnya. Mungkin Bos Gimon banyak menemui, banyak sekali saat ini adik kakak sekandung cerai-berai hanya karena apa? Satu bidang tanah warisan. Ibu dan anak berpisah karena apa? Karena anak tidak pernah menghargai orang tuanya. Padahal sering Aki sampaikan, orang tua itu adalah simbol nyata Tuhan di muka bumi ini. Apabila kita durhaka, maka murka dari Yang Maha Kuasa itu akan menerpa kita dari dunia sampai akhirat. Bahkan Aki pernah mendengar dari salah satu sesepuh Aki, kalau kita durhaka kepada ibu kita, haram surga itu akan kita dapatkan. Betapa besarnya, betapa mulianya seorang ibu di hadapan Yang Maha Kuasa. Karena tanpa mereka kita tidak mungkin pernah ada di muka bumi ini. Ya Bos Gimon, lebih baik kita beristirahat dulu. Nanti kita cerita-cerita apa sebenarnya itu. Karena Aki sudah lama tidak. Banyak yang mau saya ceritakan. Ya, karena Aki sudah lama tidak ke Padepokan. Ya sahabat-sahabat ya, ikuti terus dari perjalanan ke Selamat ya, dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe juga channelnya dari sahabat Keselamat ya. Mungkin sahabat-sahabat tahu betapa luar biasanya, betapa gagahnya Bos Gimon ketika dia menghabisi orang-orang yang berseberangan dengan dia. Saat ini dia sudah merubah jalan hidupnya dan sudah menjadi orang baik. Mudah-mudahan dia istiqomah di jalan kebaikan. Maka dari itu subscribe-lah channel dari Bos Gimon ya, Pusaka BRL. Subscribe sebanyak-banyaknya karena Aki yakin ya, subscribe itu gratis sebagai pengikat dari persaudaraan. Subscribe juga channelnya dari salah satu santri dari Ini, Bang Gey kan,
Cindo channel, subscribe sebanyak-banyaknya karena aku yakin mudah-mudahan ya santri ini menjadi orang baik. Dan subscribe juga channel dari saudara Selamat yang mungkin saat ini dalam keadaan rintihan, kepedihan karena saat ini dia dibawa dari dukun santet, salah satu orang kepercayaan dari Mahaguru, ya Bang Matombok. Subscribe sebanyak-banyaknya King Sultan Official. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari kami. Apabila ada tutur kata Selamat, perilaku Selamat, Bos Gimun yang tidak pas ataupun tidak sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami menyadari kami ini tempatnya salah, tempatnya hilaf. Kebenaran hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kami tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.